Selamat pagi, Bu Julisar, selaku dosen pengampu perencanaan strategi sistem informasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perencanaan strategi sistem informasi dan King Donut. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavia Lestari dengan NIM 2023-759. Perkenalkan, nama saya Asinta Wahyu Enggal Lestari dengan NIM 2023-756. Perkenalkan, saya Randini Irsananda dengan NIM 2023-774. Perkenalkan, saya Kirani Yudia Putri dengan NIM 2023-779. Perkenalkan, saya Said Putaram dengan NIM 2003-785. Perkenalkan, nama saya Adrian Surya Permana dengan NIM 2023-795. Oke, kita masuk ke materi pertama. Sebelum materi pertama, kita akan membahas tentang table of content, di mana table of content-nya adalah ada executive summary, ada purpose of this document, ada business strategy, ada project definition, ada project scope, ada project process, ada business process, dan juga business continuity planning. Boleh di next? Oke, untuk materi pertama itu ada executive summary. Executive summary dari Dunkin' Donut. Dunkin' Donut ini adalah salah satu jaringan kopi dan juga donat terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1950 di Quincy, Massachusetts oleh William Ross Burn. Nah, dia memiliki lebih dari 14.000 gerai di 39 negara, bahkan dia melayani lebih dari 2 juta pelanggan setiap harinya. Nah, untuk produk utama dari Dunkin' Donut itu ada donatnya, ada kopi, ada sandwich untuk sarapan, ada bagel, dan juga minuman lainnya. Nah, untuk model bisnis utamanya itu adalah waralaba ataupun franchise yang dengan fokus pada kualitas produk, terus juga harganya terjangkau, dan inovasi digitalnya seperti aplikasi mobile dan juga pemesanan online. Lalu untuk keunggulannya sendiri itu ada inovasi menunya, terus ada lokasinya yang strategis, ada juga loyalitas pelanggan yang tinggi, serta adaptasi terhadap tren pasar. Namun untuk tantangannya sendiri, dia itu persaingannya ketat dengan pemain global seperti Starbucks dan juga perubahan selera konsumen yang berbeda-beda. Boleh di next? Oke, untuk purpose this document. Untuk purpose this document ini adalah memberikan pemahaman serta rancangan strategi pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari bisnis tersebut. Nah, khususnya itu dengan menghadapi persaingan di industri makanan dan minuman cepat saji yang sangat kompetitif. Dokumen ini juga disusun sebagai bagian dari upaya akademis untuk mengkaji kebutuhan dan kondisi bisnis dari Dunkin' Donut sendiri. Nah, guna apa? Guna menghasilkan rekomendasi pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi yang relevan, efisien, dan juga berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi bisnis Dunkin' Donut di era digital seperti ini. Boleh di next? Nah, untuk bisnis strategi Dunkin' Donut itu terbagi menjadi 4, ada vision, ada mission, ada goals, dan juga ada objektif. Di mana vision dari Dunkin' Donut adalah maintaining our brand endurance and customer satisfaction by experience through good. Maksudnya itu adalah visi ini bermakna bahwa mereka itu berkomitmen untuk menjaga ketahanan dan mereknya serta kepuasan pelanggan secara konsisten. Nah, hal ini juga dicapai untuk memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan, sehingga mereka merasa puas dan loyal terhadap produk ataupun layanan perusahaan mereka. Untuk misinya sendiri, we are proud to serve better, di mana dia ini menunjukkan bahwa perusahaannya memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya atau dibandingkan dengan pesaing, sehingga perusahaan itu merasa bangga dan bersemangat dalam melayani pelanggan dengan kualitas yang unggulnya. Boleh di next.
Untuk goals dari Dunkin' Donut ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memperkuat hubungan melalui program loyalitas pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, sistem ini juga mempermudah pemantauan penjualan, stok, dan juga kinerja bisnis secara real time untuk keputusan manajemen yang lebih baik. Next. Lalu di sini ada objektif. Objektif dari perencanaan strategi sistem informasi Dunkin' Donut ini mengembangkan sistem pemesanan online dan juga aplikasinya yang mudah digunakan dengan meningkatkan kecepatan dan juga akurasi layanan, serta mengintegrasikan data penjualan, stok, bahkan pelanggannya. Nah, sistem ini juga mendukung program promosi dan loyalitas digital serta menyediakan laporan dan analisis data real time untuk membantu manajemen dalam merencanakan strategi bisnis. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, kepada Irsa, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita memasuki SWOT analisis. SWOT analisis itu apa sih? SWOT analisis itu teknik perencanaan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 4 komponen utama dalam suatu bisnis atau proyek, yaitu terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Untuk pengertiannya masing-masing, yaitu strength adalah keunggulan internal yang dimiliki perusahaan, seperti kualitas produk, reputasi, atau keunikan yang membedakan dari pesaing. Lalu ada weakness, adalah kelemahan internal yang perlu diperbaiki, misalnya keterbatasan sumber daya atau ketergantungan pada pemasok tertentu. Lalu yang ketiga ada opportunities, adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis, seperti tren pasar baru atau regulasi yang mendukung. Dan yang terakhir ada threat, adalah ancaman dari lingkungan eksternal yang bisa menghambat perkembangan bisnis, seperti persaingan ketat atau perusahaan atau perubahan ekonomi. Nah, analisis SWOT ini tuh membantu perusahaan untuk memahami posisi strategisnya secara menyeluruh dengan memetakan faktor internal dan eksternal, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan strategis bisnis yang efektif. Dengan demikian, analisis ini juga berguna untuk memprediksi masalah yang mungkin muncul dan mengetahui posisi perusahaan di tengah persaingan pasar. Okay, next. Boleh di-next lagi. Nah, untuk SWOT analisis untuk perusahaan Dunkin' Donuts ini, untuk strength-nya, Dunkin' Donuts adalah merek global yang dikenal luas dengan jaringan lebih dari 13.000 gerai di seluruh dunia. Kekuatan utama perusahaan terletak pada reputasi merek yang kuat, produk kopi dan donat berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, serta strategi franchise yang efektif. Dunkin' juga dikenal memiliki basis pelanggan yang loyal dan supply chain manajemen yang efisien, sehingga mampu menjaga kesegaran produk di seluruh outlet. Lalu weakness dari perusahaan Dunkin' Donuts ini tuh, Dunkin' masih menghadapi beberapa kelemahan, seperti ketergantungan pada penjualan kopi dan donat, kurangnya variasi menu, serta persepsi negatif terhadap donat sebagai makanan tidak sehat. Ekspansi internasional yang belum secepat kompetitor dan potensi inkonsistensi kualitas antar gerai juga menjadi tantangan tersendiri. Next. Untuk opportunities, peluang besar itu terbuka bagi Dunkin' untuk menambah menu sehat, lalu juga bisa memperluas kehadiran global, serta berinvestasi pada inovasi teknologi digital, seperti aplikasi pemesanan dan program loyalitas. Diversifikasi produk juga dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di pasar semakin kompetitif. Nah, lalu di threats-nya untuk Dunkin' Donuts ini, ancaman yang dihadapi meliputi persaingan ketat dari pemain besar seperti Starbucks, perubahan preferensi konsumen ke makanan dan minuman sehat, serta potensi gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya bahan baku. Ketergantungan pada sistem franchise juga dapat memengaruhi kontrol kualitas di lapangan. Next. Oke, selanjutnya ini 5 competitive forces, analisis 5 kekuatan kompetitif Dunkin' Donuts. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, threat of new entrants. Industri makanan dan minuman, khususnya segmen kopi dan donat, memiliki hambatan masuk yang relatif sedang hingga rendah. Modal awal untuk membuka kedai kopi atau toko donat tidak selalu besar, dan teknologi produksi juga semakin mudah diakses. Hal ini memungkinkan perusahaan baru untuk masuk pasar dengan cepat
dan menambah persaingan. Namun, Dunkin Donuts memiliki keunggulan beberapa merek, berupa merek yang sudah dikenal luas, jaringan distribusi yang kuat, serta sistem franchise yang mapan, yang dapat menjadi penghalang bagi pendatang baru. Meskipun demikian, perusahaan harus tetap waspada terhadap inovasi dan konsep baru yang dapat menarik konsumen, seperti kedai kopi specialty atau konsep makanan sehat yang sedang tren. Lalu yang kedua ada kekuatan tawar pembeli, bargaining power of buyers. Konsumen di industri ini memiliki daya tawar yang cukup tinggi, karena banyaknya pilihan produk dan merek yang tersedia. Pembeli dengan mudah beralih ke merek lain jika merasa harga, kualitas, atau layanan Dunkin Donuts kurang memuaskan. Selain itu, konsumen masa kini semakin kritis dan mengutamakan pengalaman serta nilai tambah, seperti variasi menu, kenyamanan tempat, dan kecepatan layanan. Oleh karena itu, Dunkin Donuts perlu terus meningkatkan kualitas produk dan layanan serta melakukan inovasi untuk menjaga loyalitas pelanggan dan menarik segmen pasar yang lebih luas. Yang ketiga ada kekuatan tawar pemasok, bargaining power of supplier. Dunkin Donuts itu bergantung pada pemasok bahan baku utama seperti kopi, gula, tepung, dan bahan roti lainnya. Pasokan bahan baku ini berasal dari banyak pemasok di pasar global, sehingga kekuatan tawar pemasok relatif sedang. Namun, fluktuasi harga bahan baku seperti kopi dan gula dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan Dunkin Donuts. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan melakukan diverifikasi sumber bahan baku untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pemasok tertentu. Yang keempat ada ancaman produk pengganti, threat of substitutes. Produk pengganti bagi Dunkin Donuts sangat beragam, mulai dari kopi kemasan instan, minuman dari kedai kopi lain, serta seperti Starbucks. Hingga makanan cepat saji dan cemilan ringan yang juga menawarkan kenyamanan dan harga bersaing. Tren gaya hidup sehat dan preferensi konsumen terhadap makanan organik atau rendah kalori juga menjadi tantangan tersendiri. Ancaman produk pengganti ini mengharuskan Dunkin Donuts untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk baru, menjaga kualitas, serta menyesuaikan penawaran dengan tren dan kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir, yang kelima ada persaingan industri, competitive rivalry. Persaingan di industri kopi dan makanan ringan sangat ketat dengan banyak pemain besar seperti Starbucks, McDonald's, Jeko, dan berbagai kedai lokal yang juga menaruhkan produk serupa seperti Dunkin Donuts harus bersaing tidak hanya dari segi harga, tetapi juga pelanggan dan strategi pemasaran. Kompetisi ini mendorong perusahaan untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar, memperkuat merek, dan meningkatkan efisiensi operasional agar tetap kompetitif dan mempertahankan pangsa pasar. Next. Oke, kita masuk ke location. Dunkin Donuts itu adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya kopi dan donat. Perusahaan ini berpusat di Canton, Massachusetts, Amerika Serikat, dan telah berkembang menjadi salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia dengan ribuan cabang yang tersebar di berbagai negara. Dunkin Donuts berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas dan layanan cepat kepada pelanggannya. Di Indonesia, Dunkin Donuts telah hadir sejak tahun 1986 dan terus memperluas jaringan cabangnya di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Bali. Keberadaan cabang-cabang tersebut tidak hanya memudahkan akses bagi konsumen, tetapi juga memperkuat posisi Dunkin Donuts sebagai salah satu merek makanan minuman favorit di Indonesia. Lokasi-lokasi strategis yang dipilih oleh perusahaan seperti pusat perbelanjaan, area perkantoran, dan kawasan pendidikan terus mendukung pertumbuhan bisnis dan penetrasi pasar yang luas. Dengan jaringan yang kuat dan lokasi yang tersebar secara strategis, Dunkin Donuts mampu menjangkau berbagai segmen pelanggan, mulai dari pelajar, pekerja kantoran, hingga keluarga, sehingga menjadi pilihan utama untuk menikmati kopi dan donat yang lezat kapan saja. Next. Selanjutnya background. Dunkin Donuts adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya kopi dan donat. Perusahaan ini berpusat di Canton, Massachusetts, Amerika Serikat, dan telah berkembang menjadi salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia dengan ribuan cabang yang tersebar di berbagai negara. Dunkin Donuts berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas dan layanan cepat kepada pelanggannya. Di Indonesia, Dunkin Donuts telah hadir sejak tahun 1986 dan terus memperluas jaringan cabangnya di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Bali. Keberadaan cabang tersebut tidak hanya memudahkan akses bagi konsumen, tetapi juga memperkuat posisi Dunkin Donuts sebagai salah satu merek makanan dan minuman favorit di Indonesia. Lokasi-lokasi strategis yang dipilih oleh perusahaan seperti pusat perbelanjaan itu
bisa menjadi penetrasi pasar yang luas. Dengan jaringan yang kuat dan lokasi yang tersebar secara strategis, Dunkin' Donuts mampu menjangkau berbagai segmen pelanggan. Okay, next. Baik, selanjutnya ada current situation. Nah, Dunkin' Donuts saat ini tuh secara aktif mengintegrasikan perencanaan strategi sistem informasi dengan strategi bisnisnya. Nah, perusahaan ini itu memanfaatkan teknologi digital seperti balance scoreboard dan inovasi layanan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat loyalitas pelanggan, serta memperluas pasar. Dengan pendekatan ini, maka Dunkin' Donuts itu berupaya memastikan keberlanjutan bisnis dan mampu bersaing di tengah dinamika industri yang semakin kompleks. Nah, di sini ada mission, vision, dan goals dari Dunkin' Donuts itu sendiri. Yang pertama ada mission-nya. Jadi Dunkin' Donuts itu mengeluarkan mission statement, yaitu to be the leading provider of a wide range of delicious beverage and baked products in a convenient, relaxed, friendly environment that ensures the highest level of quality product and best value for money. Yang artinya, Dunkin' Donuts itu terus berkomitmen untuk menjadi penyedia utama berbagai minuman dan produk roti yang lezat dalam suasana yang nyaman, santai, dan ramah dengan menjamin kualitas produk terbaik serta nilai yang sepadan dengan harga yang dibayarkan pelanggan. Sedangkan untuk vision statement-nya ini, Dunkin' Donuts itu secara umum menyatakan bahwa dia akan menjadi pemimpin pasar global dalam industri kopi dan makanan cepat saji dengan fokus pada inovasi, ekspansi internasional, serta pelayanan pelanggan yang unggul dan mudah diakses. Nah, visi ini itu tercermin dari upaya ekspansi global, pengembangan menu yang beragam, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada goals. Tujuan dari Dunkin' Donuts yang pertama ada memperluas jaringan restoran secara lokal dan internasional untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Yang kedua, ada terus mengembangkan produk dengan gaya yang unik, termasuk varian sehat untuk pelanggan dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, menjual produk tidak hanya di gerai, tetapi juga melalui supermarket dan online, guna menjangkau lebih banyak konsumen. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada objektif dari Dunkin' Donuts. Yang pertama itu, Dunkin' Donuts itu akan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas operasional. Nah, Dunkin' Donuts ini menargetkan peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas melalui optimalisasi proses bisnis dengan dukungan sistem informasi. Hal ini tuh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan misalnya dengan integrasi aplikasi pemesanan online dan pembayaran digital. Yang kedua, Dunkin' Donuts akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, perusahaan ini tuh berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan melalui inovasi layanan berbasis teknologi, seperti program loyalitas digital atau DD Perks Rewards, atau penyesuaian menu berbasis data preferensi pelanggan. Nah, sistem informasi ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan guna menciptakan layanan yang lebih personal dan responsif. Yang ketiga, terdapat pengembangan produk dan diversifikasi pasar. Jadi Dunkin' Donuts ini memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung pengembangan produk baru, baik dalam varian rasa maupun kemasan, serta ekspansi ke pasar baru. Nah, sistem informasi ini juga membantu dalam analisis tren pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan itu dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat. Yang keempat, ada optimalisasi proses internal dan rantai pasok. Jadi, salah satu tujuan strategis Dunkin' Donuts ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses internal, termasuk pengelolaan rantai pasok, produksi, dan distribusinya. Yang kelima, terdapat pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Dunkin' Donuts juga menargetkan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan adopsi teknologi baru. Nah, sistem informasi ini digunakan untuk mendukung pelatihan karyawan, manajemen pengetahuan, serta pengembangan inovasi di bidang pemasaran dan operasional. Selanjutnya ada mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan ini tuh memanfaatkan sistem informasi untuk memantau dan mengelola inisiatif keberlanjutan. Yang terakhir, ada pengukuran dan evaluasi kinerja berbasis balance scorecard. Jadi Dunkin' Donuts ini mengimplementasikan balance scorecard sebagai alat ukur kinerja yang terintegrasi, yang meliputi aspek keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Boleh di next?
Nah, selanjutnya ada propose project. Yang pertama ada modernisasi dan transformasi digital gerai. Nah, Dunkin Donuts menjalankan proyek modernisasi besar-besaran dengan mengadopsi teknologi digital di seluruh aspek operasional gerai. Nah, proyek ini tuh meliputi pengembangan konsep gerai generasi baru yang dilengkapi dengan digital signage. Yang kedua ada self-service kiosk. Yang ketiga ada Grab and Go section. Yang keempat ada integrasi aplikasi mobile. Dan yang kelima ada sistem drive-thru. Nah, proyek ini itu diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan layanan serta akurasi pesanan. Yang kedua, ada penguatan ekosistem digital dan loyalitas pelanggan. Dunkin Donuts juga mengembangkan ekosistem digital melalui aplikasi mobile yang terintegrasi dengan program loyalitas atau DD Perks Rewards. Melalui aplikasi ini, pelanggan itu dapat memesan dan membayar secara online, mendapatkan promosi dan penawaran khusus, mengumpulkan poin loyalitas di setiap transaksinya, dan yang terakhir, pelanggan itu dapat memperoleh pengalaman personalisasi berdasarkan preferensi pembelian. Yang ketiga, terdapat kolaborasi dengan platform pengantaran online. Sebagai bagian dari transformasi digital, Dunkin Donuts memperluas kemitraan dengan berbagai platform pengantaran makanan online. Tujuannya, yang pertama itu untuk memperluas jangkauan pasar tanpa menambah outlet fisik. Yang kedua itu untuk menyediakan layanan pesan antar yang cepat dan efisien. Yang ketiga itu untuk mengintegrasikan sistem pemesanan dengan platform eksternal untuk sinkronisasi data dan pelacakan pesanan secara real time. Yang keempat, terdapat inovasi produk dan diversifikasi menu berbasis data. Dunkin Donuts memanfaatkan sistem informasi ini untuk menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Hasil analisis ini digunakan untuk mengembangkan varian produk baru, termasuk menu sehat dan minuman kekinian, serta menyesuaikan penawaran produk sesuai preferensi lokal dan waktu konsumsi, seperti pada saat breakfast, lunch, atau snack malam. Yang kelima, terdapat optimalisasi rantai pasok dan manajemen stok. Jadi proyek strategis lainnya adalah penguatan sistem informasi rantai pasok. Dengan sistem ini, perusahaan itu dapat memantau ketersediaan bahan baku secara real time, mengoptimalkan distribusi ke seluruh outlet agar stok selalu terjaga, dan yang terakhir dapat mengurangi resiko kehabisan stok atau kelebihan persediaan yang tidak efisien. Yang keenam, ada pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Jadi Dunkin Donuts itu juga menjalankan proyek pelatihan karyawan berbasis sistem informasi, seperti e-learning dan knowledge management system. Boleh di next? Selanjutnya ada project performance measurement. Yang pertama ada perspektif keuangan. Jadi perspektif keuangan itu merupakan pertumbuhan pendapatan per gerai. Nah, jadi pertumbuhan pendapatan per gerai itu mengukur peningkatan penjualan sebagai dampak dari implementasi sistem informasi baru. Untuk margin keuntungan bersih itu mengadakan evaluasi profitabilitas setelah efisiensi biaya operasional melalui teknologi. Dan yang terakhir ada efisiensi biaya operasional. Jadi itu merupakan pengurangan biaya bahan baku dan proses melalui optimalisasi rantai pasok dan penggunaan teknologi digital. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Yang pertama itu ada tingkat kepuasan pelanggan. Jadi diukur melalui survei dan feedback untuk memastikan sistem informasi itu meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan jumlah pelanggan. Jadi terdapat indikator keberhasilan program loyalitas dan personalisasi layanan. Dan yang ketiga, ada peningkatan transaksi pelanggan baru yang menandakan efektivitas sistem dalam menarik pelanggan baru. Nah, selanjutnya ada perspektif proses internal. Ada waktu pelayanan rata-rata, ada jumlah keluhan pelanggan, dan frekuensi inovasi produk. Yang gunanya untuk mengukur seberapa sering perusahaan meluncurkan produk baru, dan menganalisa data pelanggan atau tren pasar. Yang keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Terdapat tingkat retensi karyawan, jumlah pelatihan yang dilakukan, dan adopsi teknologi baru. Gunanya untuk menilai keberhasilan pelatihan dan menilai indikator investasi perusahaan dalam meningkatkan kemampuan karyawan menggunakan sistem informasi baru. Boleh di next? Selanjutnya ada KPI operasional tambahan yang digunakan. Yang pertama ada order turnover rate, yaitu jumlah pesanan yang diselesaikan per jam untuk mengukur efisiensi operasional dapur dan layanan. Targetnya adalah mencapai 20-30 pesanan per jam pada waktu sibuk.
Yang kedua ada labor cost percentage, yaitu persentase biaya tenaga kerja terhadap pendapatan dengan benchmark ideal sekitar 15% sampai 18% untuk menjaga produktivitas dan efisiensi biaya. Yang ketiga, terdapat customer retention rate, yaitu tingkat pelanggan yang kembali sebagai ukuran loyalitas dan kepuasan. Yang keempat ada Net Promoter Score atau NPS, yaitu indeks yang mengukur kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan Dunkin Donuts kepada orang lain. Yang kelima, terdapat online reviews dan feedback, yaitu untuk memonitoring reputasi dan kualitas layanan secara real time. Dan yang terakhir ada average transaction value, yaitu nilai rata-rata transaksi yang menunjukkan efektivitas penjualan produk dan layanan tambahan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada project scope, in-scope. Nah, in-scope ini adalah hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan sesuai tujuan proyek. Ini tuh bisa mencakup fitur, layanan, aktivitas yang telah direncanakan dan juga disepakati untuk diselesaikan. Di dalam Dunkin Donuts ini yang pertama ada inovasi produk. Dunkin Donuts itu dia rutin untuk menciptakan menu baru seperti donat dan juga minuman untuk menarik pelanggan dan bersaing dengan merek lain. Yang kedua, itu ada ekspansi dan distribusi outlet. Dunkin Donuts sendiri, dia sudah membuka gerai di tempat strategis agar mudah dijangkau oleh pelanggan. Di Indonesia sendiri, sudah ada lebih dari 200 gerai. Yang ketiga, ada program promosi dan loyalitas pelanggan. Ada banyak promo seperti diskon dan juga diskon dengan kartu member, kerjasama dengan bank, dan bundling produk untuk menarik pembeli agar sering datang. Selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana perusahaan Dunkin Donuts dia juga melakukan training kepada karyawannya supaya pelayanan itu makin baik dan kerja juga makin produktif. Selanjutnya ada implementasi konsep self-service. Sejak 2006, Dunkin Donuts itu membuat pelanggannya bisa memilih produk sendiri di outlet supaya pengalaman belanja lebih nyaman. Selanjutnya ada komitmen lingkungan dan keberlanjutan. Dunkin Donuts menggunakan minyak sawit yang ramah lingkungan dan memastikan pemasoknya itu punya sertifikat keberlanjutan. Next. Selanjutnya ada project scope, out of scope. Nah, sebaliknya dari in scope tadi, out of scope itu adalah hal-hal yang berada di luar tanggung jawab proyek dan secara eksplisit itu tidak akan dikerjakan. Nah, yang pertama itu ada bisnis di luar bidang kuliner. Dunkin Donuts itu mungkin tidak memiliki kegiatan bisnis di luar bidang makanan dan juga minuman, seperti perhiasan, pakaian, dan juga otomotif. Selanjutnya ada layanan yang tidak terkait dengan jualan. Layanan yang tidak terkait dengan penjualan produk Dunkin Donuts ini seperti perbaikan mobil atau jasa konsultasi keuangan yang tidak masuk dalam lingkup bisnis mereka. Selanjutnya ada produk yang tidak terkait dengan merek. Dunkin Donuts mungkin tidak memproduksi atau menjual produk yang tidak terkait dengan merek mereka, seperti buku, mainan, atau perangkat elektronik. Selanjutnya ada pemasaran yang tidak terkait dengan bisnis. Kampanye pemasaran yang tidak terkait dengan produk atau layanan Dunkin Donuts, seperti kampanye politik atau sosial, tidak masuk dalam lingkungan bisnis mereka. Selanjutnya ada kegiatan yang menimbulkan kontroversi. Kegiatan yang dapat menimbulkan kontroversi atau merusak citra merek dari Dunkin Donuts, seperti kampanye yang rasis atau diskriminatif juga bisa dianggap out of scope. Next. Selanjutnya ada urgency or desired completion date, atau tingkat urgensi dan tanggal target penyelesaian suatu permintaan atau tugas. Di sini ada proyek konstruksi outlet Dunkin Donuts. Nah, pada proyek pembangunan outlet di Jacksonville, durasi proyek itu tercatat antara 3 hingga 4 bulan, dengan tanggal penyelesaian pada April 2006 dan Juni 2008. April 2006, Juni 2006 untuk dua proyek berbeda. Ini menunjukkan bahwa target penyelesaian untuk pembangunan outlet baru biasanya dirancang agar selesai dalam waktu singkat, yakni sekitar 3-4 bulan, untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis yang cepat. Selanjutnya ada proyek renovasi besar Dunkin Donuts Center Roof Replacement. Di pre-construction phase-nya itu dia dari Mei sampai September 2022, construction phase-nya dari Mei sampai Oktober 2023. Proyek ini tuh memiliki deadline yang ketat dengan seluruh proses konstruksi utama yang dijadwalkan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan selama tahun 2023 agar tidak mengganggu operasional arena yang tetap berjalan.
Selanjutnya ada proyek digitalisasi dan operasional. Dunkin Donuts ini dia menerapkan sistem penjadwalan digital untuk seluruh franchise guna meningkatkan efisiensi. Hasilnya, waktu pembuatan jadwal kerja itu bisa dipangkas hingga 50%, sehingga proses internal lebih cepat dan produktivitasnya meningkat. Meski tidak ada tanggal pasti, proyek ini tuh bersifat mendesak karena mendukung kelancaran operasional harian. Next. Nah, selanjutnya di sini ada internal faktor atau, faktor dalam organisasi. Yang pertama ada sumber daya manusianya. Dunkin Donuts itu dia memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dalam berbagai bidang, mulai dari produksi donat dan kopi, manajemen operasional, marketing, hingga pengembangan produknya. Keahlian dan pengalaman tim internal ini menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek tersebut. Selanjutnya ada teknologi. Pengguna teknologi seperti sistem pemesanan mobile, sistem manajemen stok, dan sistem analisis data itu juga mempengaruhi efisiensi operasional dari Dunkin Donuts. Selanjutnya ada proses operasionalnya. Dunkin Donuts ini memiliki proses operasional yang terstruktur, mulai dari rantai pasok, produksi, hingga distribusi produk. Efisiensi dan efektivitas proses dari proyek Dunkin Donuts ini juga sangat penting untuk mendukung proyek-proyek yang melibatkan perubahan atau perbaikan pada operasional. Selanjutnya dari struktur organisasi, termasuk hierarki manajemennya, tim proyek, dan departemen yang terlibat, yang mempengaruhi bagaimana proyek-proyek tersebut tuh dapat diimplementasikan. Selanjutnya juga ada budaya perusahaan di Dunkin Donuts, seperti nilai-nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh karyawan yang mempengaruhi bagaimana proyek-proyek tersebut dapat dijalankan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada external faktor, yaitu, sebaliknya dari internal adalah faktor luar dari, Dunkin Donuts sendiri. Yang pertama itu ada persaingan pasar. Dunkin Donuts itu dia bersaing dengan Starbucks, McDonald, dan juga kedai kopi lokal. Mereka itu harus terus berinovasi dan menyesuaikan strategi bila pesaing membuat promosi atau harga baru. Selanjutnya ada perubahan tren konsumen. Banyak pelanggan kini tuh mencari, makanan dan juga minuman sehat. Jadi menu itu perlu disesuaikan dan penggunaan aplikasi untuk pesan dan bayar makin meningkat, sehingga perlu pengembangan fitur digital. Selanjutnya ada regulasi pemerintah, perubahan pajak itu bisa menaikkan biaya operasional, dan aturan kesehatan yang ketat itu bisa mempengaruhi cara produksi dan distribusi makanan. Selanjutnya juga ada kondisi ekonomi, inflasi bisa menaikkan biaya bahan dan juga operasional, jadi perlu efisiensi. Dan pendapatan konsumen itu bisa berubah, jadi harga dan produk harus disesuaikan. Next. Baik, selanjutnya ada business process dari Dunkin Donuts. Yang pertama ada Primary Business Process Change. Yang kedua Graphical Representation. Yang ketiga Performance Requirement. Yang keempat Interface Requirements. Yang kelima Operating Sustainability. Yang keenam Resource Requirement. Lalu yang ketujuh ada Security Requirements. Yang kedelapan ada Availability Requirements. Yang kesembilan Legal Requirements. Dan yang kesepuluh ada Other Requirements. Pertama kita akan bahas Graphical Representation. Dalam grafik lingkaran ini, distribusi pendapatan Dunkin Donuts digambarkan berdasarkan produk utama perusahaan, yaitu kopi, donat, sandwich, dan minuman lainnya. Setiap irisan menunjukkan persentase kontribusi masing-masing kategori terhadap total pendapatan. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa kopi adalah sumber pendapatan terbesar, menyumbang 40% dari total pendapatan. Kategori berikutnya adalah donat, yang menyumbang 30%, sandwich dan minuman ringan, yang masing-masing menyumbang 20%. Data ini membantu memahami preferensi pelanggan dan fokus bisnis perusahaan. Selanjutnya, ini merupakan pendapatan Dunkin Donuts di 2020. Dunkin Donuts mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 1,322 miliar US dollar. Angka ini meningkat menjadi 1,370 miliar US dollar pada tahun 2019 dan tetap stabil di 1,370 miliar US dollar pada tahun 2019. Kestabilan pendapatan pada tahun 2020 menunjukkan ketahanan bisnis Dunkin Donuts meskipun menghadapi tantangan global akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada performance requirements. Agar sistem informasi dapat berjalan optimal, sejumlah persyaratan kinerja telah ditetapkan. Aplikasi harus memiliki waktu respons maksimal 2 detik untuk memuat menu atau halaman, serta kecepatan pemrosesan transaksi maksimal 5 detik.
Selain itu, sistem harus scalable agar mampu menangani lonjakan traffic pada jam sibuk seperti pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Sinkronisasi data antara aplikasi POS dan server loyalitas harus terjadi secara real time dengan delay kurang dari 1 detik untuk menjamin akurasi dan efisiensi layanan. Selanjutnya ada interface requirements. Yang pertama ada Customer Loyalty Program Integration. Interface requirement ini memungkinkan sistem loyalitas pelanggan dan Donuts terintegrasi dengan sistem POS dan CRM. Yang kedua ada Point of Sale atau Post Integration. Interface requirement ini memastikan bahwa data penjualan terjadi di kasir dan Donuts terintegrasi secara otomatis dengan sistem manajemen inventaris dan sistem pelaporan keuangan. Yang ketiga ada Online Ordering Platform Integration. Persyaratan antarmuka untuk integrasi platform pemesanan daring dan Donuts memastikan bahwa pesanan yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi seluler terhubung secara langsung dengan sistem POS di gerai. Dan yang keempat ada Supply Chain Integration. Persyaratan antarmuka ini memastikan bahwa sistem dan Donuts terintegrasi dengan mitra rantai pasokannya termasuk pemasok dan distributor. Selanjutnya ada Operational Sustainability. Dan Donuts menjalani strategi keberlanjutan yang menyentuh 3 aspek utama. Yang pertama ada dari sustainable food. Transisi ini dari kemasan busa untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Lalu label menu yang lebih bersih dengan menghilangkan pewarna buatan. Selanjutnya melalui kolaborasi dengan World Coffee Research dan Sustainable Coffee Challenge mendukung keberlanjutan kopi. Lalu aspek yang ketiga ada Sustainable Restaurant. Program Dunkin' Donuts Green Achievement membantu peningkatan efisiensi energi. Dan juga untuk toko generasi berikutnya harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Lalu aspek yang ketiga ada Sustainable Community. Joy in Childhood Foundation membantu anak-anak yang kurang beruntung. Lalu mereka juga berkomitmen untuk keberagaman dan inklusi melalui nilai ideal indeks kesetaraan perusahaan. Selanjutnya ada research requirement. Yang pertama itu sumber daya manusia. Dunkin' Donuts merekrut dan melatih staf yang memiliki keahlian dalam persiapan makanan, layanan pelanggan, serta pengelolaan operasional. Kompetensi ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran dan kualitas operasional di setiap gerai Dunkin' Donuts. Yang kedua, sumber daya material. Dalam menjalankan usahanya, Dunkin' Donuts perlu memastikan ketersediaan pasokan bahan baku yang stabil guna mendukung produksi berbagai produknya, seperti donat, kopi, dan minuman lainnya. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Dalam menjalankan usahanya, Dunkin' Donuts memerlukan modal sebagai bekal awal untuk membuka bisnis. Modal ini sangat penting karena digunakan untuk mendirikan toko, membeli bahan baku, peralatan, dan inventaris, serta membiayai kebutuhan operasional seperti sewa, utilitas, dan gaji karyawan. Next. Yang keempat, sumber daya fasilitas. Dunkin' Donuts memerlukan fasilitas yang memadai untuk mendukung kelancaran operasional, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Fasilitas tersebut mencakup lokasi fisik dengan ruang yang cukup untuk proses persiapan makanan dan minuman, area tempat duduk bagi pelanggan, serta toilet atau wastafel untuk keperluan kebersihan. Yang kelima, sumber daya informasi. Untuk menjalankan bisnis secara efektif, Dunkin' Donuts sangat bergantung pada proses produksi makanan dan minuman yang menggunakan resep khas. Perusahaan ini juga mengandalkan sistem manajemen inventaris untuk memantau dan mengelola jalannya operasional, serta sistem point of sale atau POS untuk memfasilitasi penyaluran produk pada konsumen. Next. Selanjutnya, security requirement. Yang pertama, keamanan data. Dunkin' Donuts diharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggannya mengenai data keuangan perusahaan dan kekayaan intelektual perlu dilindungi dari akses tidak sah, pelanggaran, dan kebocoran. Yang pertama ada enkripsi. Data pelanggan dienkripsi saat disimpan dan saat ditransmisikan untuk membantu melindungi data dari akses yang tidak sah jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang kedua, kontrol akses. Dunkin' Donuts menggunakan kontrol akses untuk membatasi siapa yang mengakses data pelanggan. Hanya pihak yang berwenang saja yang memiliki akses ke data yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka.
Yang ketiga, pengungkapan data. Dunkin Donut hanya membagikan data dengan pihak ketiga yang memberikan layanan seperti hosting, IT, customer service. Afiliasi mereka pihak yang terkait dengan transaksi bisnis atau yang diwajibkan oleh hukum. Yang keempat, pelindungan data. Dunkin menggunakan teknologi enkripsi SSL untuk melindungi data selama transmisi. Namun mereka juga mengingatkan bahwa tidak ada sistem yang 100% aman, sehingga pengguna disarankan menjalankan keamanan data pribadi, misalnya dengan antivirus yang up to date. Pengujian dan penilaian. Dunkin Donut secara teratur menguji dan menilai sistem keamanan untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam melindungi data pelanggan. Next. Yaitu keamanan fisik. Dunkin Donut menerapkan langkah pengamanan untuk melindungi toko, kasir, inventaris, dan peralatan dari risiko pencurian, vandalisme, dan kerusakan melalui sistem keamanan seperti CCTV, alarm, dan prosedur penguncian yang ketat. Selanjutnya, keamanan IT. Dunkin Donut menggunakan infrastruktur sistem dan jaringan yang dirancang dengan keamanan tinggi untuk mencegah ancaman dunia maya, termasuk serangan cyber, infeksi malware, serta akses tanpa izin ke sistem internal perusahaan. Next. Selanjutnya ada availability requirement. Persyaratan ketersediaan layanan, sistem, dan operasional yang harus dipenuhi agar bisnis Dunkin Donut dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Yang pertama, ketersediaan toko. Meminimalkan waktu di toko seperti memastikan toko buka selama jam yang diiklankan, memiliki peralatan yang berfungsi, misalnya pembuatan kopi atau lemari es. Yang kedua, ketersediaan pemesanan online. Mempertahankan dan memastikan sistem pemesanan online yang mudah digunakan untuk berfungsi untuk mempermudahkan pelanggan. Yang ketiga, ketersediaan layanan pesan antar. Memastikan layanan pesan antar beroperasi dalam kerangka waktu tertentu dan menjangkau pelanggan dengan segera. Next. Yang keempat ada ketersediaan layanan dukungan pelanggan. Layanan customer service harus tersedia selama jam operasional dan siap membantu masalah teknis, keluhan, dan pertanyaan pelanggan. Yang kelima, ketersediaan stok dan produk. Distribusi dan manajemen inventaris harus efisien, sehingga produk tersedia di setiap toko tanpa mengalami kekosongan yang mengganggu penjualan. Next. Yang selanjutnya ada legal requirement. Dengan mematuhi berbagai persyaratan hukum yang berlaku, Dunkin Donut mampu menciptakan lingkungan bisnis yang aman, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya menjadi tanggung jawab hukum semata, tetapi juga merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan dalam membangun reputasi yang kuat dan terpercaya. Tindakan ini turut memperkuat kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, serta masyarakat luas terhadap profesionalisme dan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan operasional secara etis dan berkelanjutan. Dunkin Donut harus mematuhi peraturan khusus di industri makanan dan minuman, serta hukum lokal di setiap wilayah operasional. Penting bagi perusahaan untuk selalu mengikuti perubahan regulasi, guna menjaga keberlangsungan dan kepatuhan bisnis. Dengan mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, Dunkin Donut dapat menunjukkan komitmennya untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan etis, dan membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Next. Yang pertama ada perjanjian waralaba. Jika Dunkin Donut beroperasi sebagai waralaba, kemungkinan besar akan ada persyaratan khusus tercantum dalam perjanjian waralaba. Hal ini dapat mencakup standar kualitas produk, strategi pemasaran, atau prosedur operasi toko. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi merek dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh Dunkin Donut sebagai perusahaan induk. Yang kedua, persyaratan pemasok. Dunkin Donut kemungkinan memiliki persyaratan khusus untuk memasok untuk memastikan kualitas produk keamanan dan praktis sumber yang etis. Hal ini dapat melibatkan sertifikasi keamanan pangan,
atau kepatuhan terhadap standar keberlanjutan Dunkin Donat bermitra dengan pemasok yang memenuhi persyaratan ini untuk memastikan produknya memenuhi standar tinggi dan diproduksi secara bertanggung jawab. Yang kedua, standar industri. Industri makanan dan minuman mungkin memiliki standar yang direkomendasikan atau bahkan diamanatkan untuk area seperti kebersihan, pengolahan limbah, atau pelabelan gizi. Dunkin Donat kemungkinan besar akan berusaha untuk memenuhi standar ini. Kepatuhan terhadap standar industri menunjukkan komitmen Dunkin Donat terhadap kualitas, keamanan, dan praktik yang bertanggung jawab dalam industrinya. Yang keempat, ada preferensi pelanggan. Dunkin Donat mungkin mempertimbangkan persyaratan tambahan berdasarkan preferensi atau umpan balik pelanggan. Hal ini dapat melibatkan menawarkan pilihan menu yang lebih sehat, menerapkan opsi layanan yang lebih cepat, atau menyediakan keamanan yang lebih berkelanjutan. Dengan memahami dan menanggapi preferensi pelanggan, Dunkin Donat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Lanjut. Selanjutnya ada other requirement. Untuk konsumen, komitmen terhadap merek Dunkin. Dunkin mengharuskan semua pewalaba dan karyawan untuk berkomitmen pada merek Dunkin dan nilainya. Yang kedua, kesediaan untuk mengikuti kebijakan dan prosedur Dunkin. Dunkin mengharuskan semua pewaralaba dan karyawan untuk bersedia mengikuti kebijakan dan prosedurnya. Next. Untuk karyawan, yang pertama, upah yang kompetitif terhadap karyawan. Dunkin menawarkan upah yang kompetitif kepada karyawannya. Kedua, asuransi kesehatan bagi karyawan. Yang ketiga, asuransi gigi. Yang keempat, asuransi penglihatan. Yang kelima, cuti berbayar. Yang keenam, diskon karyawan. Next. Selanjutnya ada business continuity planning. Rencana kontinuitas bisnis merupakan dokumen penting bagi Dunkin Donat untuk memastikan gangguan minimal pada operasinya jika terjadi bencana atau krisis. BCP akan mengurangi langkah-langkah untuk memulihkan fungsi penting dan mengembalikan keadaan normal secepat mungkin. Yang pertama, mengidentifikasi proses bisnis. Mengidentifikasi potensi ancaman seperti bencana alam, kebakaran, pemadaman listrik, atau gangguan rantai pemasok. Yang kedua, analisis dampak bisnis. Langkah selanjutnya adalah melakukan business impact analysis untuk menilai sejauh mana dampak yang dapat ditimbulkan oleh gangguan terhadap operasional Dunkin Donat. Yang ketiga, strategi pemulihan. Berdasarkan hasil business impact analysis, Dunkin Donat kemudian merancang strategi pemulihan yang terstruktur untuk setiap fungsi penting. Yang selanjutnya ada rencana pemulihan bisnis. Prosedur khusus untuk menanggapi berbagai jenis bencana, memastikan keselamatan karyawan, dan menerapkan rencana pemulihan. Selanjutnya ada pengujian dan pemeliharaan. Mengujikan BCP secara teratur untuk memastikan efektivitasnya dan memperbaharuinya sesuai kebutuhan. Yang terakhir, mengevaluasi dan pemeliharaan berkala. Melakukan evaluasi rutin terhadap BCP untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Perubahan dalam operasional atau lingkungan bisnis harus diakomodasi dalam pembaruan rencana. Demikian pemaparan mengenai perencanaan strategi sistem informasi perusahaan Dunkin Donat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.